Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Sudah sepantasnya kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita hingga sampai detik ini. Selawat teriringkan salam kita aturkan kepada idola kita yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau di hari kelak akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah dari mana mata kuliah psikologi pendidikan, yakni Ibu Dwi Dasalinda MPD, dan juga para penonton yang berbahagia. Baiklah, izinkan saya di sini sedikit menyampaikan teori mengenai teori pembelajaran behavioristik. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan pertama yaitu dari mana pengertian teori. Sebenarnya apa sih pengertian dari teori itu? Teori ialah seperangkat azas tentang kejadian-kejadian yang dimana di dalamnya itu memuat ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang dapat dipelajari, dianalisis, serta diuji kebenarannya. Kedua, di sini adanya pengertian pada belajar, yang dimana pengertiannya itu ialah suatu proses, usaha, sadar yang dilakukan individu untuk melakukan sesuatu perubahan dari yang tidak tahu menjadi tahu, serta tidak memiliki sifat menjadi bersikap benar, dan dari tidak terampil menjadi terampil melakukan segala sesuatu. Pada dasarnya ada banyak sekali teori pembelajaran sehingga para guru memiliki banyak sekali pilihan-pilihan untuk menentukan teori yang ingin digunakan. Namun, di sisi lainnya banyaknya teori pembelajaran terkadang membuat sebagian guru itu bingung untuk menentukan teori pembelajaran yang akan diterapkan. Salah satu teori pembelajaran yang mudah untuk diterapkan juga sudah banyak digunakan ialah teori pembelajaran pada behavioristik. Salah satu teori pembelajaran yang mudah untuk diterapkan dan juga sudah banyak digunakan ialah pada teori pembelajaran dari B.F. Skinner. Pertama di sini kita harus mengetahui profil dari Skinner itu. Maka siapa sih Skinner itu dan teori pembelajaran apa sih yang dikembangkan dalam Skinner itu? Di sini nama lengkap dari Skinner itu yaitu Bruce Frederick Skinner. Beliau lahir di Pennsylvania, Amerika Serikat pada tanggal 20 Maret tahun 1904. Ia paling dikenal dengan teori behavioristiknya. Ayahnya yang bernama William dan ibunya bernama Grace dari Berhus Verderi. Skinner adalah penulis yang produktif. Selama masa hidupnya, Skinner menerima penghargaan seumur hidup oleh Asosiasi Psikologi di Amerika Serikat. 8 hari sebelum, yang dimana waktunya itu 8 hari sebelum kematiannya pada tanggal 18 Agustus tahun 1990. Oke, baik. Selanjutnya sekarang saya akan membahas terkait pengertian teori behavioristik itu. Di sini behavioristik memiliki pengertian dari mana teori behavioristik ini menurut B.F. Skinner, seorang psikologi terkenal. Adalah menurutnya teori behavioristik ini teori belajar yang berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur sebagai hasil dari mana interaksi individu dengan lingkungannya. Teori ini menekankan bahwasanya perilaku seseorang itu merupakan hasil dari pengalaman dan pengaruh lingkungannya. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan penjelasan terkait mengenai operant conditioning, yang dimana operant conditioning ini dikemukakan oleh B.F. Skinner. Nah, kita harus tahu dulu nih, di sini sebenarnya apa sih operant conditioning itu? Operant conditioning itu ialah suatu metode yang dimana pembelajaran yang menggunakan sistem reward dan punishment sebagai sebuah konsekuensi dari perilaku.
Nah, untuk mengendalikan konsekuensi ini ada dua hal yang kita harus bisa pahami. Yang pertama di sini adanya reinforcement atau disebut juga dengan penguatan, dan yang kedua adanya punishment atau disebut juga dengan sebuah hukuman. Nah, untuk reinforcement ini memiliki dua juga, yang dimana pertama ada reinforcement positif dan juga reinforcement negatif. Biar langsung kita paham, maka langsung penerapannya saja. Yang dimana semisal di sini penerapannya pertama pada reinforcement bersifat positif. Perlu kita ketahui reinforcement pada bersifat positif ini itu seperti apa contohnya. Contohnya yang saya ambil pada reinforcement pada bersifat positif itu ialah dengan kita memberikan penghargaan untuk peserta didik kita yang dimana dia itu mendapatkan nilai bagus. Misalnya bisa ngasih seperti kita itu mengasih pujian kepada dia ataupun juga hadiah. Terus reinforcement yang negatif itu seperti apa sih? Nah, untuk contoh pada negatifnya itu semisal guru menegur muridnya bagi yang tidak mengerjakan piket. Nah, si murid pasti bakalan gak nyaman dengan didieminnya dia sama si guru tersebut gara-gara akibat dia tidak mengerjakan piket. Nah, setelah itu kemudian bisa jadi murid itu tidak akan melakukan perilakunya yang buruk pada sebelumnya. Jadi sebelumnya dia nggak piket, maka sekarang dia menjadi piket. Maka pada intinya baik reinforcement positif maupun yang negatif itu sama-sama memperkuat munculnya kembali respon ataupun perilaku. Lanjut kepada pembahasan punishment. Nah, punishment di sini termasuk juga ada dua pembagian. Yang pertama punishment positif dan juga ada punishment negatif. Terus penerapan punishment positif itu seperti apa? Contohnya itu ialah misalnya ada murid yang tidak mengerjakan tugas dan dia banyak banget alasannya kepada gurunya. Nah, terus gurunya bilang ya udah tidak apa-apa, tapi saya akan memberikan kamu tugas yang lebih banyak lagi. Nah, dari sini si murid bakalan mikir sehingga ia tidak akan mengulangi kesalahannya pada waktu itu. Kemudian bedanya punishment negatif dengan positif itu apa? Nah, di sini bedanya itu contohnya kayak misalnya itu si murid terlalu keasikan bermain game di dalam kelas di saat pas gurunya itu menjelaskan materi-materi pembelajaran. Nah, si guru di sini seperti halnya menyita HP peserta didik itu, dan otomatis si murid ini pasti kesal. Maka dari sini dia tidak akan mengulangi perilakunya lagi. Nah, inti pada punishment positif dan negatif ini bertujuan sama seperti halnya tadi reinforcement, sama-sama untuk melemahkan munculnya perilaku ataupun respon tersebut. Selanjutnya di sini saya akan membahas kelebihan serta kelemahan-kelemahan dari mana teori behavioristik ini. Yang pertama di sini adanya kelebihan teori behavioristik. Kelebihan dari teori behavioristik itu yang pertama sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan juga pembiasaan. Dengan bimbingan yang diberikan secara terus-menerus akan membuat peserta didik atau siswa paham sehingga mereka itu bisa menerapkannya dengan baik. Kemudian yang kedua di sini adanya materi yang diberikan sangat detail. Hal ini ialah proses memastikan ataupun memasukkan stimulus yang dianggap tepat. Dengan banyaknya pengetahuan yang diberikan oleh gurunya, diharapkan peserta didik itu memahami dan mampu mengikuti setiap mana pembelajarannya. Kemudian yang ketiga yaitu membangun konsentrasi pikiran. Dalam teori ini adanya penguatan dan juga hukuman dirasa perlu.
Penguatan ini akan membantu mengaktifkan respon, mengaktifkan siswa untuk memperkuat munculnya keresponan. Hukumannya yang diberikan ialah yang bersifat membangun sehingga peserta didik mampu berkonsentrasi dengan baik. Nah, selanjutnya itu tadi kan kelebihan-kelebihan dari mana teori behavioristik. Di sini saya akan melanjutkan yaitu kelemahan pada teori behavioristik. Yang pertama di sini adanya pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru saja. Peserta didik hanya mendapatkan pembelajaran berdasarkan apa yang diberikan guru pada waktu itu. Mereka tidak diajarkan untuk berkreasi. Sesuai dengan perkembangannya, peserta didik cenderung lebih pasif dan juga lebih bosan pada pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, adanya peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib dari mana penjelasan-penjelasan guru tersebut. Pembelajaran seperti ini biasanya dikatakan pembelajaran model kuno karena menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Penggunaan hukuman biasanya sebagai wadah, salah satu cara untuk mendisiplinkan peserta didik. Yang ketiga, adanya peserta didik tidak akan bebas untuk berkreasi dan juga berimajinasi. Karena menurut teori ini, belajar merupakan proses pembentukan yang membawa peserta didik untuk mencapai target tertentu. Apabila teori ini diterapkan terus-menerus tanpa adanya cara belajar lain, maka bisa dipastikan mereka akan tertekan, tidak menyukai para guru dan juga bahkan malas untuk belajar. Oke, cukup sekian materi yang saya dapat sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.